Komplotan residivis yang merampok dan memerkosa mahasiswi berakhir sudah. Meski sempat melawan, polisi akhirnya membekuk kedua pelakunya. Sementara satu orang lagi dalam pengejaran aparat. Penangkapan dua perampok dan pemerkosa mahasiswi berlangsung ricuh. Seorang pelaku sempat melawan saat akan dibekuk di rumahnya kawasan Kabupaten Takalar. Istri pelaku tersebut juga sempat menghadang petugas. Keduanya akhirnya diamankan. Namun saat mereka mencoba kabur dari dalam mobil, aparat pun melumpuhkannya. Sebelum diiring ke kantor polisi, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Komplotan ini telah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa, yakni perampokan disertai pemerkosaan terhadap para korbannya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai peran berbeda, mulai dari eksekutor hingga pemantau situasi. Apa ini Kunden? Pelaku yang diamankan adalah pelaku yang sempat viral, yaitu perampokan dan disertai dengan pemerkosaan. Jadi berapa orang yang diamankan Kunden? Sementara 2 yang kami amankan. Oh, yang diamankan ini di mana Kunden? Kami amankan di Kabupaten Takalar. Selanjutnya akan diserahkan ke Polrestabes untuk proses kerja. 5 hari sebelum penggerebekan, kamera pengawas merekam awal mula tindak pidana itu terjadi. Seorang perampok yang telah berpengalaman dengan sangat tenang memasuki indekos Putri di kawasan Antang. Ia lalu masuk ke kamar yang tidak terkunci. Saat bertindak, sang perampok mengancam mahasiswi keperawatan itu dengan senjata tajam. Selain menggasak barang berharga, pelaku juga memerkosa korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, kejadian ini sungguh miris. Melakukan kejahatan yang merugikan banyak korban secara berulang-ulang. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz jika ada orang yang tidak kapok-kapok begitu untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan, apalagi kita tahu tadi tersangka yang sudah diamankan ini merupakan residivis juga? Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kita ini kalau melihat harus melakukan tindakan-tindakan preventif ya, harus hati-hati, apalagi putri-putri kita ya yang kalau misalnya ya itulah kekhawatiran kita ini kalau misalnya indekos ya atau misalnya pos-posan dan lain-lain, itu harus dengan betul-betul mencari tempat yang aman, lokasi yang aman, kemudian juga mengunci pintu kalau perlu, teralis dan lain-lain, karena kan berbahaya sekali. Ya, itu yang kita betul-betul prihatin kita mendengar ini semua. Dan kalau untuk permasalahan begal sendiri atau namanya residivis, kambuhan dan lain-lain, ini kan mesti ada efek jera memang. Kalau nggak ada efek jera, ya beginilah gitu, masuk keluar gitu ya. Nah, karenanya harus ada efek jera yang betul-betul membuat mereka ini jera agar supaya tidak melakukan hal seperti ini, dan juga tidak ada orang yang kemudian mempunyai ide yang berpikir akan melakukan hal yang sama. Ini yang mengerikan. Efek jera itu kan baik untuk dirinya sendiri, juga efek jera itu berguna untuk orang-orang yang kemudian berpikir melakukannya. Jadi jangan sampai mereka bahkan berpikir pun ya diberi kesempatan untuk berpikir melakukan hal yang sama. Karena apa? Karenanya hukum harus ditegakkan dan kita harus kemudian membuat yang namanya efek jera. Katanya dalam Islam itu kenapa kadang-kadang beberapa hukumannya membuat orang-orang itu ngeri gitu ya mendengarnya, misalnya hukum kayak hudud ya, atau potong tangan, atau misalnya hukum didera ya, dicambuk, atau misalnya hukum bahkan dirajam dan lain-lain. Tapi na'udzubillah min dzalik, ini semuanya membuat orang menjadi jera ya, berpikir pun mereka tidak berani, kira-kira begitulah. Nah, Ustaz, walaupun telah melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kemudian juga apalagi seperti yang kita lihat tadi, kejahatan yang luar biasa sadis begitu, apakah ada cara bagaimana agar diri kita itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima taubatnya? Ya, itulah ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya betapa murka Allah itu ya, atau rahmat Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Karenanya pintu tobat selalu dibukakan oleh Allah, karena memang Allah lah yang mempunyai otoritas untuk itu ya. Bahkan kalau kita lihat betapa sebetulnya ketika ada orang-orang atau wasi ya yang kemudian sebagai budak yang membunuh paman Rasulullah SAW ini, Rasul sebetulnya kan sebagai manusia secara fitrah kan
kesal gitu ya dengan wasi ini. Tetapi ketika wasi ini bertobat, sebagai nabi Rasulullah harus menerima tobatnya gitu, karena Allah lah yang kemudian memberikan jalan atau pintu yang membuka taubat untuk wasi ini. Padahal kalau dilihat Rasulullah SAW kan Sayyidina Hamzah itu kan dibunuh dengan cara yang kemudian juga tidak dihormati ya, begitu. Rasulullah juga sampai kesal sebetulnya melihat wasi ini. Tetapi ya itulah Allah ya, jadi artinya Allah Rahman Allah Rahim, Allah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah penerima tobat. Ya, jadi pintu tobat itu selalu terbuka. Makanya orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini harus taubatan nasuha, bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan meninggalkan segala sesuatunya itu, dan kemudian diserahkan kepada Allah. Nah, tetapi kan Allah lah yang tahu apakah ini memang tobat benar apa enggak gitu ya. Itulah ya. Baik. Namun tentu saja di dunia juga akan ada hukuman bagi para pelaku kejahatan seperti ini ya Ustaz ya.